Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat penceramah kita pada hari ini Ustadz Zainal Muttaqin LC. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan kantor Bea Cukai Bekasi serta rekan-rekan pelaksana Bea Cukai Bekasi yang berbahagia. Setinggi puji dan sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti program pembinaan mental, program Bintal Bea Cukai Bekasi pada hari ini Kamis 30 Desember 2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Bintal yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada edisi Bintal kedua di bulan Desember, yang mana Bintal kita kali ini akan diisi oleh Ustadz Zainal Muttaqin LC, dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan turunan dari program Bintalnas DJBC dalam rangka meningkatkan dan menjaga semangat kita dalam bekerja demi bea cukai yang makin baik. Baik, Bapak Ibu jamaah Bintal yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Anggi Febriano, yang akan memandu jalannya acara Bintal pada hari ini. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar acara kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Bapak Ibu jamaah Mintal yang berbahagia, acara selanjutnya ialah penyampaian ceramah Bintal edisi kedua di bulan Desember 2021 yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Zainal Mutakin LC. Kepada Ustadz Zainal, kami silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslimu ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Di sela-sela aktivitas kita masih sempat talabul ilmi, mencari ilmu, di mana Umar bin Khattab pernah mengatakan, sungguh hidupku tidak akan pernah nyaman di dunia kecuali 3 hal. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh hidupku tidak akan pernah nyaman kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam. Dan yang ketiga adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan sahabat fi talabil ilmi, mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya kesempatan untuk memaksimalkan taqarruban ilallah, memaksimalkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara talabul ilmi. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengar kata tawakal. Apa definisinya, apa maksudnya, dan kondisi-kondisi apa yang menjadikan kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawakal betul-betul pasrah kepada Allah atau seperti apa? Tidak sedikit di antara kerabat, sahabat, teman kita yang mengatakan, sudah, kalau kita harus meninggalkan istri, berdakwah karena Allah, kita tinggalkan dengan tawakal. Walaupun tidak memberikan nafkah, ya nggak apa-apa, biar Allah yang menjamin rezekinya. Ini sering kita dengar seperti itu, Pak. Ada beberapa orang meninggalkan istrinya, anak-anaknya, berdakwah sekian bulan, begitu ya. Gitu. Dan mereka punya kalimat, kita tawakal kepada Allah. Setelah kita tanyakan, alhamdulillah betul tawakal, Pak. Istrinya dititip, kata istrinya, alhamdulillah bapaknya sudah berangkat, Pak Ustadz. Terus gimana makan ibu dengan anak-anak? Ya alhamdulillah ada ruko 3, kontrakan 30 pintu gitu ya. Dengan toko 4, alhamdulillah. Betul-betul tawakal itu, ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, perintah tawakal itu Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menggantung hati kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal abadi dan tidak mati, dan bertasbihlah. Ini secara makna tauhid luar biasa dalam, Pak. Bahwa tak patut kita hanya bertawakal kepada bumi dan segala isinya, berikut dengan jabatan, kemewahan, harta yang kita miliki.
Tapi Allah menyebutkan alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini artinya bahwa godaan kita di dunia bukan hanya tarikan-tarikan dunia saja, harta, kemewahan, jabatan, kedudukan, tapi ada pula godaan makhluk yang lainnya. Godaan tetangga, kerabat, sahabat, gangguan-gangguan gaib. Betul Pak ya? Ya, kita merasakan itu Pak. Maka Nabi mengatakan kalau engkau masuk rumah, ucapkan salam, assalamualaikum, fa inna fihi syaitanun yusamma dasim. Sesungguhnya dalam rumah yang kosong itu, walaupun 3 jam, 2 jam, itu ada makhluk setan yang bernama dasim. Ketika ia mendengar penghuninya masuk ucapkan salam, maka dasim mengucapkan kepada rekan-rekannya, nafirru min huna fa inna ahlahu yukri'us salam. Kita keluar dari tempat ini karena pemiliknya mengucapkan salam. Maka salam itu adalah doa. Dan setan nggak suka dengan doa-doa kebaikan, Pak. Gitu. Nah, ini Masya Allah. 3 yang disukai oleh setan dan jin, Pak. Yang pertama, rumah kosong, tempat gelap, dan najis. 3. Hati kita kosong, hati kita gelap, hati kita najis karena kita tidak salat, kita tidak zikir, Pak, suka ditempati oleh setan. Begitu. Maka kita masuk ke dalam rumah saja, bergantung hati kepada Allah dengan ucapan salam yang diberitakan oleh Nabi. Assalamualaikum. Begitu. Ya. Tapi nggak usah polos. Assalamualaikum, dasim, assalamualaikum. Gitu. Itu dasimnya menyebutkan waalaikumsalam, masuk. Wah, lari kita ya. Gitu. Wa amara bihil mu'minin. Qad qala Allah Ta'ala fi 7 mawadhi' fil Qur'an. Ada 7 tempat Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. 7 tempat dalam Al-Qur'an. Dan hendaklah kepada Allah engkau menggantungkan hati kepada hanya orang beriman yang menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah bertawakal jamaah yang dirahmati Allah ini betul-betul jelas dalam Al-Qur'an. Wa 'alallah, penyebutannya takdimu ma haqqahu ta'khir. Dalam gramatikal bahasa Arab disebutkan harusnya al-mu'minun 'alallahi falyatawakkal. Al-mu'minin fatawakkal 'alallah. Hendaklah orang beriman itu bertawakal. Tapi mengapa didahulukan wa 'alallahi? Hanya kepada Allah lah. Seakan-akan Allah itu segala-galanya. Seakan-akan orang beriman itu mengatakan dalam dirinya Allah itu segala-galanya. Allah is number one. Segala-galanya Allah. Begitu. Ya jujur kita akui Pak, kalau kita punya hutang yang kita cari apa? Yang kita cari adalah HP. Kita lihat nomor teman-teman yang masih punya uang. Betul. Pak Joko, Pak Bowo, Pak Rizal, Pak Junet, Pak Sueb, terus dicari satu-satu. Iya, kayaknya nggak ada nih wajah-wajah punya utang semua, terus begitu. Kalau anak kita sakit, yang kita cari adalah rumah sakit yang bagus, Pak. Dokter yang qualified. Dokter spesial. Kalau udah mentok, baru datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Maka kalau kita kaji, Pak, surat Al-Anbiya ayat 82 sampai ayat 90, itu luar biasa. Di mana para nabi betul-betul memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba iznada rabbahu wa Zakaria iznada rabbahu. Para nabi itu ketika dihujani berbagai macam ujian, itu yang dicari adalah Allah, iznada rabbahu. Maka maaf, kita ini kalau mendapatkan ujian jarang kita langsung mengambil air wudhu sholat 2 rakaat, jarang Pak. Yang kita lakukan mikir terus. Mencari solusi dengan pikiran. Jarang kita sholat 2 rakaat mengatakan, ya Rabb, aku punya masalah banyak, engkau pemiliknya. Jarang Pak ya, jarang. Nah, ini Masya Allah. Saudara kita di Grand Wisata sampai 20 tahun gak punya anak, Pak. Ikhtiar dengan bayi tabung. Karena dia memiliki kekayaan. Habis di angka 3 miliar. Seakan-akan Allah mengatakan terserah engkau, lakukan sekehendakmu.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Silakan kejar tuh apa yang kau inginkan. Setelah mentok, Pak, 3 kali bayi tabung, gagal maning, baru dia datang ke sebuah pesantren mengatakan, Ustadz, sudah 3 kali mentok, Ustadz. Sudah habis 3 miliar. Coba bayangkan. Terus gimana? Ya, gimana caranya, Ustadz? Sudah tawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Minta kepada Allah. Ya, saat baru kali ini minta kepada Allah. Sudah mentok baru minta, Pak. Maka disinilah wa'adallah. Didahulukan Allahnya. Harusnya alal mu'minin falyatawakkal Allah. Hendaklah orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Tapi kenapa dikedepankan Allahnya? Seakan-akan Allah mengatakan hanya kepadaku engkau bergantung. Gitu. Nanti Pak kalau kita datang kepada Allah, Allah yang ngasih tuh, yang ngatur urusan kita. Kan kalau kita ngatur hidup kita Pak, beribet, banyak yang bermasalah. Ngatur tubuh kita aja yang pengen sehat, terkadang kita salah minum obat dan sebagainya. Ya, maka kita butuh petunjuk Allah. Surat At-Taghabun. Saya suka satu ayat yang Allah menyebutkan, "Oman falyu'min rabbah." Apa Allah katakan dalam Al-Quran itu? "Faman yu'min yahdi qalbah." Kalau kita beriman kepada Allah, nanti Allah berikan tuh petunjuk-petunjuknya, Pak. Begitu. Beriman saja. Itu diterjemahkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Kalau kita itu betul beriman kepada Allah, yakin Pak, jalan-jalannya dibuka oleh Allah. Mohon maaf, kita lebih beriman, tanda kutip, kepada dokter. Dokter itu mengatakan, Pak, ini Bapak tipes, ini obatnya 3 kali 1, 2 kali 1, sama 7 kali 8, gitu ya. Mohon maaf, protes gak Pak? Enggak. Bahkan kita mengatakan, dok, ada nggak obat yang tidak generik? Mahal juga nggak apa-apa. Kita nggak tahu harganya berapa. Kita pun tidak tahu kok apa komposisinya. Tapi mengapa kita mau menerimanya? Jawabannya sederhana, karena kita pengen sembuh. Kalaulah terhadap dokter kita beriman, yakin, mengapa kita tidak beriman kepada yang mengatur hidup kita dan alam semesta ini? Maka disinilah Allah hendak melihat kita keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara iman luar biasa, Pak. Ya, bicara iman gaib tidak nampak. Tapi keimanan itulah yang menjadikan kita merasakan solusi yang hebat, Pak. Gitu ya. Contoh sederhana nih, ada sebab akibat. Kita ini sebab, Pak. Ya. Kita ini akibat, sebabnya orang tua. Ayah, ibu, sebab. Akibatnya adalah kita terlahir. Betul gitu ya? Ya, itu logikanya. Ada ayah, ibu, ada anak. Tapi kalau bicara iman tidak begitu. Ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Iman bicara. Logikanya nggak nyambung. Mana ada manusia muncul tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi ketika bicara iman, ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu, wanita. Masya Allah, Siti Hawa. Dan Nabi Adam bahagia dengan Siti Hawa karena hidup tanpa mertua. Betul ya? Kan gak punya mertua nih. Ada manusia hidup muncul tanpa ayah. Ibunya ada. Iman berbicara. Siapa itu? Isa. Ibunda Maryam. Dan sekarang merebak, Pak. Ya. Ada anak, ada ibu, bapaknya nggak ada. Tapi bapaknya di mana-mana. Masya Allah, anaknya banyak, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi iman berbicara. Maka kalau kita melihat dalam konteks kehidupan, Pak, seringkali kita mendengar faktor X, betul ya? Tiba-tiba kita diselamatkan, Pak, di perjalanan. Tiba-tiba anak kita kok yang tadi yang nggak betah, telepon kepada kita, dia betah di pesantren. Tiba-tiba ibu kita kok sembuh dari penyakitnya. Ada apa itu? Gitu. Ada faktor ini, Pak. Falyatawakkal 'alallah. Gitu. Maka kita lihat dalam bahasa secara etimologi, al-i'timad 'alal ghairi fi amrin. Tawakal adalah bersandar pada yang lainnya dalam sebuah urusan. Dan kita pasti bersandar kepada yang
paling kuat, paling kokoh. Ya, saya sering bercanda dengan santri, hati-hati kalau bersandar karena bisa jadi musyrik. Bisa jadi musyrik karena bersandar hanya kepada Allah, bukan bersandar kepada tembok. Gitulah kira-kira Pak. Candaan dengan anak-anak itu. Bersandar pada yang lebih kuat. Ya, dan Allah mengatakan itu tentunya dalam Al-Quran ayat-ayat yang tadi kita buka. Sedangkan dalam terminologi, ya, sidku i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fi istijlabil masalih. Jujurnya hati, setianya hati bergantung kepada Allah. Dia enggak mencari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, ia tunaikan 2 rakaat salatnya. Fi jalbil masalih, fi istijlabil masalih, dalam mencari maslahat. Apa mencari maslahat? Menyekolahkan anak Pak di Malang, menyekolahkan anak ke Yogyakarta. Kita khawatir bagaimana kosannya. Betul ya? Anak kita perempuan yang biasanya hidup bersama keluarga, tiba-tiba harus hidup mandiri. Istijlabil masalih, sidqu i'timadil qalbi. Hati kita setia kepada Allah. Ya Allah, saya enggak bergantung pada lainnya. Saya enggak datang kepada dukun minta jompa-jampe agar anak saya kuat. Enggak ya Allah. Saya enggak titipkan jimat dari Banten. Pakai cincin ini supaya kamu tetap dijaga, ya tetap terjaga. Cincin ini dari kiai di Banten sudah dibacain surat Yasin 3 kali tanpa napas. Ini masya Allah. Bengek Pak, mati ini. Ini namanya i'tibadun 'alal ghair. Ini isyarat bahwa orang tersebut menggantungkan kepada yang lainnya. Tapi kita berserah kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau. Hanya Engkau yang menjaga anakku. Gitu ya. Hanya Engkau yang menjaga anakku. Wadaf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Bahkan bagaimana menghindari mudarat, Pak. Menghindari mudarat. Caranya apa? Kita kena COVID, betul ya? Apa saja kita makan, vitamin, tawakal kepada Allah. Ya Allah. Semoga vitamin ini, madu ini, kunyit ini menambah kekuatan kita. Namanya tawakal. Dengan barang-barang yang tidak begitu mahal, alhamdulillah sembuh. Tapi ada teman kita yang barangnya mahal, Masya Allah, tetap meninggal dunia. Memang jatahnya, umurnya segitu. Tapi lagi-lagi tawakalnya diterima oleh Allah sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk pahala. Sedangkan tawakal dalam bahasa yang lainnya, at-tawakkul huwa as-siqah bima 'indallahi wal ya'su 'amma fi aidin nas. Ini berat Pak. Al-Imam Al-Jurjani menyebutkan dalam sebuah kalimatnya. Apa yang ada pada Allah lebih engkau percayai, lebih engkau yakini dibandingkan apa yang ada pada tangan kita. Maaf, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya uang 1 juta, kalau kita punya 100.000 rupiah ke Surabaya, dengan uang 10 juta ke Surabaya, mana yang paling tenang, Pak? Halo, Pak? Ini masih hidup, Bapak? Masih hidup nih? Masih hidup ya? Jawabannya 10 juta, Pak. Padahal maaf, 10 juta tidak bisa menyelamatkan kita dengan kecelakaan yang ada terjadi di jalan raya, di perjalanan. Betul ya? Masya Allah. Ada orang yang berangkat pergi haji, ada orang yang dengan uang 300 juta rupiah, betul-betul memastikan diri dia bisa pergi haji. Tapi ada orang yang tanpa uang pun ia bisa pergi haji. Kenapa? Modal tawakal. Modal tawakal. Siapa itu? Kami bimbing haji, Pak. Masya Allah, seorang bapak muda melihat Ka'bah netes air mata. Dia mengatakan, Ustadz ya Allah, apa yang saya cita-citakan tercapai Ustadz. Saya ini marbot masjid. Sering bantu masjid di komplek perumahan. Saya ini berangkat pergi haji karena diajak oleh ahlul khair dermawan yang ada di komplek perumahan. Ia pergi haji tidak dengan uangnya. Sepeser pun tidak ada. Bahkan dia dikasih uang jajan Pak 5 juta. Sisi yang lainnya di Telaga Asih, suami istri sudah daftar ONH Super Plus Furoda 300 juta. 300 juta jamaah kita, Pak. Masya Allah. H-2 menjelang keberangkatan, ustadznya datang. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baru kemarin acara Walimatus Safar. Gimana Ustadz nih? 2 hari lagi berangkat ya.
Masya Allah, semoga bisa berhasil ini. Ustadznya tidak senyum, berat untuk senyum. Ada apa Ustadz? Ini ibu, bapak, mohon maaf. Saya kan dari travel, mau berangkat kita. Tapi mohon maaf, bapak ibu yang berangkat hanya bapak dapat visa, ibu tidak dapat visa. Istrinya tidak dapat visa, Pak. Kita sudah ikhtiar, Pak. Kita sudah tongkrongin itu kedutaan besar atas urusan haji. Rupanya ibu tidak dapat visanya. Bagaimana, Pak? Si bapak mengatakan, gimana, Bu? Istri mengatakan, bapak berangkat. Berangkat, Pak, berangkat. Nyesek nggak begitu? Nyesek. Apa kata suaminya? Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz, saya putuskan, saya nggak berangkat. Saya batalkan keberangkatan saya. Nggak tega ngeliat istri. Mana 300 juta menjamin tidak, Pak? Nggak menjamin. Ini yang dikatakan at-tawakkul siqah. Yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, Pak, dibandingkan apa yang ada di tangan kita. Maka jangan pernah membayangkan apa yang ada di tangan kita saat ini bisa membahagiakan kita segalanya. Enggak. Tapi apa yang di sisi Allah pastilah yang terbaik. Maka orang-orang dahulu ketika ada rezeki, Pak, lebih banyak bersedekah. Karena balasannya jelas. Pertolongan. Maaf, yang Anda sedekahkan kemarin-kemarin memang belum terlihat, Pak, jawabannya. Tapi nanti Allah buka kerannya itu saat kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Apakah di jalan kita mendapatkan musibah? Apakah anak kita tersesat di hutan lantaran dia ikut berkemah di sebuah gunung? Betul. Pertolongan itu datang dengan sedekah-sedekah kita, bahkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Nih, gitu ya. Bab yang kedua, tawakal harus tetap dengan usaha. Tidak serta-merta tawakal tanpa usaha. Ini dalilnya, Pak. Ada orang-orang yang terkadang tawakal kepada Allah namun tidak ikhtiar. Datang kepada Nabi seseorang, kemudian Nabi mengatakan, dengan apa engkau datang ke sini? Dengan kuda, wahai Nabi. Mana kudamu? Ada di luar, wahai Nabi. Sudah diikat. Ya Rasul, saya tawakal kepada Allah. Apa jawab Nabi? Ikat dulu baru tawakal. Gitu ya. Ikat dulu baru tawakal. Kalau kita tinggal di sebuah tempat yang mungkin rawan dengan pencurian, Pak, maaf, kunci motor itu nggak cukup, harus ditambah dengan kunci rahasia. Betul ya? Katakan mana tempat-tempat yang agak rawan pencurian di daerah Jakarta, katakan Senen dan sebagainya. Kalau memang kita merasa nggak nyaman dengan kunci stang, Pak, mungkin dengan kunci garpu yang dulu ada tuh, yang di ban depan. Masih kurang yakin juga, copotin bannya, Pak. Maling juga mikir mengambilnya itu ya. Ini bentuk tawakal. Betul, Pak ya? Bentuk tawakal. Kami pernah ngajar di daerah Duren Sawit itu. Gangnya kecil. Apa kata jamaah? Ustadz, tadi malam ada yang kehilangan mobil. Ini rumahnya, Ustadz. Kita mikir loh. Gangnya kecil, Pak. Hanya untuk satu mobil. Parkirnya juga mikir tuh. Tapi kenapa itu pencuri bisa mengambil? Rupanya berkali-kali dia survei, datang tuh, dia lihat kondisinya. Masya Allah, berhasil juga itu pencuri. Apa kata DKM Masjid? Memang dia kurang tawakalnya, Pak. Hanya sebatas mobil ditaruh, tapi tidak digembok gerbangnya. Begitu tuh. Ditawakal dengan ikhtiar. Begitu pula halnya, ada orang-orang Yaman berangkat haji, Pak. Berangkat haji. Ya, tidak bawa bekal. Lalu mereka ditanya, kenapa enggak bawa bekal? Tawakallah 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Sampai di Mekah mereka meminta-minta. Maka Allah menurunkan satu ayat, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah takwa. Makanya Pak, jamaah Indonesia 45 juta rupiah berangkat haji reguler itu include di dalamnya ada living cost. Betul ya? 1.500 real kalau tidak salah itu. Ya, diantar untuk jajan, makan para jamaah. Nah, ini Masya Allah. Walaupun banyak fisabilillah itu ya, di kontainer-kontainer sedekah dari orang-orang Saudi. Yang sedekah orang Saudi, Pak. Yang antri orang Ciamis, Cianjur,
Bekasi, Tasik dan sebagainya. Orang Indonesia artinya ingin ngambil berkah dari nasi kebuli dan sebagainya. Begitu pula tetap berusaha meskipun terasa sulit menghasilkan. Ini Nabiullah Ayub. Walaupun berat ujiannya Pak, tetap ikhtiar. Nabi Ayub itu Pak, ribuan hewan ternaknya mati seketika. Kebun-kebunnya ratusan hektar terbakar hangus. 12 anaknya wafat. 12 anaknya wafat. Kita satu anak sakit aja Pak, stres. Ini 12 anaknya wafat. Yang keempat, penyakit tak kunjung sembuh 15 tahun. Membuat masyarakatnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maka istrinya mengevakuasi suaminya, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Puncaknya istrinya tak kuat mendampingi suaminya. Bayangkan Pak, bertubi-tubi ujiannya. Tapi tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu disembuhkan oleh Allah dengan cara apa? Nih ayatnya. Urkud birijlika hadza muktasalun baridun wa syarab. Tidak serta-merta kling sembuh, tidak. Tapi kata Allah, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub suruh ikhtiar. Tidak serta-merta bersih, tubuhnya penuh dari penyakit, keluar dari penyakit, lalu sufian, ya, sudah bersih semuanya, tidak seperti itu. Tapi Allah mengatakan, gerakkanlah, hentakkanlah kakimu, maka akan keluar air, lalu engkau mandi, bersuci darinya. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam membuahkan berkah, kebun-kebunnya kembali berbuah, hewan ternaknya alhamdulillah beranak pinak, dan Allah kembalikan istrinya, dan Allah berikan anak 24 anak, 2 kali lipat. Saya nggak tahu nih berapa pos nih, 24 anak nih. Intinya 24 anak aja. Karena ada pos 1, pos 2 dan sebagainya, ya gitu. Jadi kemudian kisah Maryam diperintahkan untuk menggoncangkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Kapan? Setelah kondisi melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, lemah tubuhnya bersandar pada sebuah pohon, dan Allah mengatakan, goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi rutoban jadinya. Rutob itu kurma-kurma yang sudah matang, mengkel, enak dimakan. Maka ustadz-ustadz yang bergelut pada herbal itu mengatakan, makanan yang paling hebat untuk orang yang hamil dan orang yang melahirkan adalah kurma. Karena menguatkan tubuhnya. Bersandar pada surat Maryam ayat 25. Begitu pula pada Allah, bersandar pada Allah bukan pada sebabnya. Nah, kembali ini ya. Jadi tawakal kepada Allah itu Pak, bukan bersandar kepada sebabnya. Bukan bersandar pada api yang tiba-tiba menjadi dingin. Tapi Allah lah yang menyebabkan dinginnya api. Nah itu lagi-lagi keimanan. Logika kita, api itu panas, mematikan. Tapi keimanan kita kepada Allah, api bisa menjadi dingin. Ya. Dan inilah tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Masya Allah Pak. Tauhid. Ya naru kuni bardan. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan dilemparkan ke api yang menggunung tinggi, itu apinya Pak 40 hari 40 malam barulah padam. Api unggun yang Bapak bakar depan rumah untuk acara besok nih apa namanya? Tahun baru biasanya bakar ikan. Subuh sudah mati. Ini dari jarak jauh panas. Dilemparkannya bukan dengan manusia. 4 orang megang tangan dan kakinya dilemparkan. Tidak, tapi dengan ketapel, Pak, pegas. Saking panasnya api itu. Ketika dilemparkan, bunyilah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau ya Allah penolongku. Maka doa ini ulama salafus saleh mengatakan doa ini doa yang hebat. Ketika kita dalam ancaman yang berat, ucapkanlah doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya engkau satu-satunya penolongku ya Allah. Gitu.
Dan apa yang terjadi? Datanglah pertolongan Allah. Allah mengatakan, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah kepada hambaku Ibrahim. Unik ayat ini, Pak. Kenapa ada kata salaman? Maka pakar ilmu tafsir mengatakan untungnya Allah menyebutkan salaman. Untungnya Allah menyebutkan selamatkan. Andai kata tidak ada kata salaman, maka Nabi Ibrahim akan mati di dalam api kedinginan. Maka ada kata salaman. Lalu beliau keluar dari api, tidak ada bekas-bekas sesuatu yang terbakar pada tubuhnya. Dan beliau sempat mengatakan kepada kaumnya, "Lam ajid bardan nar illa tirkan nar." Tidak ada api yang dinginnya aku dapatkan kecuali api tersebut. Mengapa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan dia bukan apinya, Pak. Yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersandar pada Allah bukan pada sebab dan usahanya. Gitu ya. Gitu. Nah, tawakal kepada Allah dalam beberapa kondisi. Nah, termasuk ini, Pak, tawakal dalam tidur. Imam Syafi'i mengatakan ketika ada orang yang malas untuk berjihad. Kenapa engkau tidak mau berjihad? Ya, namanya orang, wahai Imam Syafi'i, terkadang ada rasa takut mati. Ya akhi, fa inna aqsal mauti finnawi. Sesungguhnya banyak orang mati saat tidur. Adapun saat kecelakaan dan sebagainya, itu yang diekspos pada media, Pak. Tapi lebih banyak orang mati dalam keadaan tidur. Ya, Masya Allah. Ada seorang teman di jamaah kita nih. Itu istrinya keluar menangis. Pak RT, suami saya meninggal dunia, Pak RT. Menangis dia. Tidur. Jam 10 tidur, jam 1 dibangunkan, dengkuran keras, meninggal dunia. Sebelah rumah keluar, ada apa Bu Haji? Suami saya meninggal dunia. Tetangga sebelahnya bengong, ya Allah. Itu malaikat Israel nggak kelewatan dikit aja. Kalau kelewatan dikit, Pak, kena tetangganya itu. Betul ya? Artinya kematian itu sudah ada namanya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa banyak orang mati saat tidurnya. Apalagi pengajian sambil tidur, wah wassalam itu cepat banget itu biasanya. Ini jadi gak enak pada bangun semua ini ya. Maka saat jelang tidur ada doanya, Pak, iza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-salat. Kalau kita mendatangi tempat tidur, wudulah seperti wudu salatmu. Summa taj'ala syaqqikal aiman. Kemudian engkau miringkan ke kanan lalu mengatakan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan dirimu kepada engkau. Wa fatu amri ilaik. Aku pasrahkan perkara ini kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku sandarkan tubuhku pada engkau. Rughbatan wa rahbatan ilaik. Iya, berat atau ringannya hanya untuk engkau. La malja wa la manja ila ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tempat mohon kecuali kepada engkau. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi ursilta. Dengan nabi yang engkau utus. Fa in mutta min lailatik, kalau engkau meninggal wafat malam itu, fa anta 'alal fitrah, engkau bersih, Pak. Wa ja'alhunna akhir ma tatakallam. Jadikanlah doa ini adalah akhir engkau ucapkan saat tidurmu. Ini tawakal dalam sebelum tidur. Begitu pula tawakal dalam mendapatkan musibah. Ini harus kita kuatkan akidah, Pak. Kul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum menetapkan kita, Pak, meninggal dunia, maka tidak bisa kita meninggal dunia. Sebanyak apapun anak panah, betul tebasan pedang, kalau belum tadinya mati, kalau belum Allah tetapkan mati, tidak akan pernah kita mati. Tapi kalau dia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan biasa saja, Allah tetapkan mati, maka datanglah kematian itu dengan cara apapun. Begitu, Pak ya. Ada kisah sahibul kiladah, Pak. Oh, mohon maaf. Ada kisah tentang alfu dinar. Ini bagus, Pak, cerita nih. Jadi ada seorang bapak punya 8 perempuan. Ini jangan berusangkan di 8 perempuan nih. 8 perempuan itu adalah istrinya
ibu perempuannya, ibu mertuanya, dan 5 anak perempuannya. Tinggal satu rumah kecil. Masya Allah tuh. Si bapak ini mengayomi 8 perempuannya. Ibunya, mertuanya, istrinya dengan anak-anaknya. Kerjanya Pak petani. Sabar dengan apa? Sabar dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kondisinya dia tahan. Udah tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi. Makan seadanya Pak. Suatu hari ketika beliau selepas bertani, bersandar pada sebuah pohon, ia menyandar tangannya agak bergeser ke kanan. Idu wajada fi sunduqan. Ia mendapatkan satu peti. Dibuka peti itu. Fihi alfu dinar min zahabin. Rupanya didapatkan 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Masya Allah. Hatinya berdegup kencang. Tapi ia ingat Allah. Dia tahu Islam. Nggak boleh ini menjadi hak miliknya. Kecuali dia beritahukan kepada negara. Nanti diberitahukan selama setahun. Tidak ada yang memilikinya. Maka itu adalah menjadi milik dia. Maka dia pulang ke rumahnya. Dia beritahukan kepada istri dan anak-anaknya. Kaget anak-anaknya mengatakan, ya Allah Pak, ini rezeki kita Pak. Allah tahu kita miskin, kita dapat uang banyak ini. Begitu pula istrinya mengatakan, ya Allah rezeki kita banyak ayah. Apa kata sang suami? Jangan engkau ambil satu keping pun. Satu keping hilang, aku ceraikan engkau. Agama kita mengatakan gak boleh mengambil temuan barang temuan ya luqatah barang temuan. Sebelum kita beritahukan kepada negara, nanti kalau tidak ada yang mengakui baru ini milik kita. Pak tolong Pak ini adalah milik kita, udah gak usah kasih tahu. Makasih bawa Bapak kekeh Pak datang ke Masjidil Haram ingin memberitahukan kepada negara bahwa kami mendapatkan sunduk peti 1000 dinar. Ketika hendak berdiri mengumumkan kepada jamaah Jumatan di Masjidil Haram, tiba seorang bapak berpakaian bersih putih. Ya, berdiri dahulu ia mengatakan, wahai jamaah siapakah yang menemukan di antara kalian peti yang berisi 1000 dinar? Oh, berarti dia yang kehilangan. Tolong beritahukan kepada kami. Si bapak miskin mengatakan, Tuhan, kalau ada yang menemukan barang tersebut berapa, Tuhan akan berikan hadiah. Oh maaf, kami tidak bisa berikan hadiah. Walaupun 10% tidak bisa, 5% tidak bisa. Saya hanya bisa mendoakan semoga berkah hidupnya yang mengembalikan barang-barang milikku. 1000 dinar emas itu. Masya Allah. Ini si bapak miskin pulang ke rumahnya, beritahukan kepada anak istrinya, wahai anak istriku, ada yang memilikinya. Bagaimana ini? Istri mengatakan, Pak, tolong Pak minta 2 keping saja. Bukankah kita orang miskin? Nanti ayah lobby lagi. Jumat berikutnya si bapak miskin mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau ngasih 1 keping saja? Enggak bisa. Saya hanya mengatakan aku berkahkan hidupmu. Allah semoga Allah berkahkan hidupmu. Ini terakhir Pak kisahnya, ini luar biasa. Akhirnya si bapak mengatakan, sudah enggak apa-apa. Wahai bapak dermawan, bapak orang kaya, Tuan, datanglah ke rumahku. Aku mendapatkan 1 peti berisi 1000 dinar emas. Diajaklah orang kaya tersebut Pak ke rumah orang miskin. Masuk ke dalamnya, Masya Allah, si kaya kaget. Rumahnya tidak ada kursi, meja, tidak ada. Hanya tikar yang sudah lusuh. Dan beberapa alat masak yang sudah tengkurup semua Pak. Alias nggak masak berhari-hari itu. Masya Allah. Apa kata si orang kaya? Mana kotak emas itu? Dibuka kotak emas, dihitung satu persatu. Itu anak-anak perempuan ngelihat semua, ya Allah. Teganian ngitung di dalam rumah. Satu-satu. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah selesai, hanya mengucapkan terima kasih. Sudah pulanglah. Menangislah anak-anak perempuan ibu dan istrinya. Ya Allah Pak, kenapa teganian ia tidak ngasih apa-apa? Terima kasih Bapak, ibu-ibu semuanya ya. Semoga Allah limpahkan rezeki. Apa jawaban anaknya? Amin. Amin. Begitulah kira-kira. Bapak Ibu, apa endingnya? Ketika keluar ini si orang kaya, 2 jam kemudian si orang kaya datang lagi membawa peti tersebut. Tok, 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 assalamualaikum. Dibuka pintu oleh anaknya. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Ada yang kurang? Kurang gitu loh. Enggak nak, mana ayah? Ada ayah. Pak, datang lagi tuh orang tuh. Silakan masuk Pak.
Masuklah si bapak orang kaya, meletakkan peti emasnya. Apa kata si bapak? Kedatanganku yang kedua kali ini setelah saya musyawarah dengan keluarga. Mengapa saya tidak ngasih kepada kalian 1 keping, 2 keping uang ini? Kenapa? Karena amanah orang tua saya. Orang tua saya adalah kaya raya, punya 3 peti emas berisi 1000 dinar emas. Yang 1000 dinar emas ini dibagi-bagi dengan 5 anaknya. 1000 dinar yang kedua diwakafkan untuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dan 1000 dinar yang ketiga, pesan ayahku, almarhum ayahku, ya, menurut beberapa keluarga saudara, berikan kepada orang yang paling miskin di Mekah ini. Dan aku mengatakan kepada saudaraku, aku mendapatkan rumah yang miskin di Mekah ini. Engkaulah bapak dan anak-anak semuanya. Engkaulah yang miskin. Ini amanah dari keluarga saya. 1000 dinar emas, kita tidak mengambilnya satupun. Ambil. Luar biasa, Pak. Kalau Allah putuskan mendapatkannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Betul, Pak? Itulah tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidak mencukupi ya. Sampai jam berapa? Jam 5. Baik, kita lanjut. Begitu pula kisah Goa Sur, Pak. Kisah Nabi di dalam Goa Sur. Rasul dengan Abu Bakar masuk ke dalam Goa Sur. Tentara-tentara kafir, Pak, sudah dengan pedang terhunus, badan mereka keker semuanya itu, siap menebas leher Rasulullah SAW. Goanya itu, Pak, kalau kita naik ke atas, ya, lubangnya besar. Maaf, lubangnya kecil hanya untuk bisa menunduk masuknya dan agak menjorok ke bawah, Pak. Maka Abu Bakar mengatakan, "Law nazarat ahadum tahta qadamihim la'ana." Wahai Rasulullah, kalau mereka melihat ke kaki mereka, pasti kita akan kelihatan. Mati kita, habis kita. Apa jawab Nabi? Ma dhannukum bisnaini wallahu salisuhuma. Jangan engkau mengira kita berdua. Kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan hati kita kepada Allah, Pak. Ini penting buat kita, Pak. Ya. Artinya bahwa ketika kita menyebutkan nama Allah, ada getar hati. Bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita. Bukankah saat kita dalam kandungan tidak ada kekuatan apa-apa? Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali kekuatan Allah. Dari mana makan bayi itu? Dari plasenta ibu kita. Masya Allah. Ketika bayi itu keluar, bagaimana ia berteriak minta susu? Tidak ada satu kosakata pun yang bisa terucap dari lisannya. Kecuali tangisan, oa, oa, oa. Datang si ibu memberikan asinya. Nah inilah. Ya, tawakal. Begitu pula perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini luar biasa. Masya Allah. Ini penting. Qala ta'ala an Musa fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Ini kisahnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. 500.000 pasukan. Ya. Sudah dekat dan Nabi Musa terpojokkan dengan sebuah sungai, dengan sebuah laut. Tidak ada jalan lagi. Wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzin wa maqam karim kadzalika awrasnaha bani Israil fatba'hum musyriqin falamma tara'al jam'an. Apa kata Allah SWT? Seluruh kekuatan Fir'aun berupaya mereka untuk mengejar Musa dan menghancurkannya. Dan apa yang terjadi? Umat Musa melihat Fir'aun sudah dekat. Apa kata umatnya? Wahai Nabi Musa, Fir'aun sudah dekat. Habis kita, hancur kita. Apakah Nabi Musa mengatakan, tenang wahai umatku. Saya adalah seorang Nabi. Nggak mungkin Nabi kalah. Tidak. Aku seorang Nabi punya tongkat. Tongkat ini menjadi ular beberapa waktu yang lalu. Masa tongkat ini tidak bisa menjadi apa-apa lagi? Pun tidak diucapkan itu kepada umatnya. Mohon maaf Pak. Kalau kita lihat ayat ini, mengisyaratkan kepada kita, jangan bersandar pada jabatan, kedudukan, dan harta. Saat anak kita bandel, nakal, nggak betah di sebuah pesantren, tidak betah pada sebuah sekolah, anak kita mengatakan, Pak, aku mau pindah SMA 2. Aku pengen pindah SMA 5. Aku nggak suka di sini. Apa Anda katakan? Terserah kamu pindah. Mumpung ayah punya uang.
Mumpung ayah masih punya jabatan, terserah kamu. Masya Allah. Yang membolak-balikkan hati kita, hati anak bukan uang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit di antara kita yang, mohon maaf, ingin merubah hati istri pun dengan uang, Pak. Padahal tidak dengan seperti itu, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak. Ya, ini terjadi di sebuah pesantren, seorang anak nggak betah pulang, kabur dan kabur. Apa kata bapaknya? Kalau kamu kabur sekali lagi, bapak pukul kamu, bapak usir kamu. Kata istrinya, jangan begitu. Kita iming-iming hadiah. Nah, kalau engkau betah, ayah belikan mobil. Siap, Pak? Siap, oke. Kita ganti mobil. Mobil, Pak. SMA kelas 1 di pesantren Jawa Timur. Apa yang terjadi? Tetap aja nggak betah, Pak. Kabur tuh anak. Allahu Akbar. Datanglah orang tuanya kepada kiai. Apa kata kiai? Pak, Bu, ini anak nggak betah, mohon maaf. Bagaimana hubungan bapak ibu dengan Allah? Si ibu menangis mengatakan, iya Pak, mohon maaf. Kita juga jarang sholat, Pak. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang enggak. Banyakan enggaknya Pak daripada sholatnya. Sangke mengatakan yang bisa merubah hati anak itu adalah Allah. Minta kepada pemilik hati anak kita, Allah. Menangis suami istri, pulang ke rumah, baca Quran setiap hari 2 juz, Pak. Salat dia 5 waktu. Masya Allah. Sebulan kemudian anaknya telepon, ayah mama, gak usah kesini lagi, insya Allah aku betah. Luar biasa, Pak. Siapa yang boleh balikan hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Maka tawakalnya Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa tidak mengatakan, aku punya tongkat. Tidak. Aku ini nabi pun tidak. Tapi lihat Nabi Musa mengatakan apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita Allah yang akan berikan petunjuk. Allah ngasih tunjuk kepada kita. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah ngasih petunjuk kepada kita. Dahsyat ya. Ya, beriman kepada Allah, Allah ngasih petunjuk kepada kita. Ada seorang calon mahasiswa Jordan mau berangkat kuliah di Jordan sendirian, Pak. Dengan bekal ya yang bisa dia tahu untuk berangkatlah. Sampai di sana, Masya Allah, rupanya ada masalah di imigrasi. Tiketnya itu tidak return. Apa kata orang imigrasi Jordan? Sudah, Dek, sana dulu. Anda nggak punya tiket return. Soalnya visanya visa turis. Tapi Pak, katanya kalau visa turis nanti kalau sudah masuk diproses oleh teman-teman. Iya, tapi mana jaminannya? Anda nggak punya jaminan. Akhirnya duduklah di kantor imigrasi tersebut. Sejam, 2 jam, 3 jam kok nggak diladeni. Si anak datang lagi, Pak, tolong Pak, saya pengen belajar. Nggak bisa. Kamu terancam deportasi. Masya Allah. Akhirnya dia cari masjid, cari musola, Pak. Dia nangis di musola. Di musola dia nangis. Saat dia nangis di musola, ada seorang bapak, orang Sudan. Ya, selesai sholat, melihat ada orang Indonesia menangis, mengatakan, man anta ya akhi lima bakaita. Kenapa nangis? Nah, enggak wahai syekh, saya ada masalah bla bla bla. Masalah imigrasi. Saya mau kuliah di Universitas Jordan. Kakak saya di sana. Siapa nama kakak kamu? Kakak saya Ahmad, kuliah hadis di Universitas Jordan. Oh, Ahmad, murid saya. Hah? Saya Syekh Abdurrahman, dosen hadis di Jamiah Urdun, Jamiah Jordania. Udah dah, saya punya kenalan orang imigrasi. Udah, ikut saya sini. Luar biasa, Pak. Akhirnya diproses oleh Syekh Abdurrahman itu. Alhamdulillah berhasil keluar. Ya, makasih Syekh. Ya, hati-hati di jalan. Keluar dari bandara, ketemu dengan abangnya, Ahmad itu. Alhamdulillah bang, Masya Allah. Iya lama amat ente di dalam. Karena nunggu sampai 6 jam nih. Ya mohon maaf bang, untung ada dosen abang tuh yang nolong kita. Dosen siapa? Dosen abang, dosen hadis. Yang orang Sudan, palanya botak tuh, badannya agak besar. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman.
Iya, dosen hadis abang. Syekh Abdurrahman namanya. Terdiamlah abangnya ini. Syekh Abdurrahman itu sudah meninggal 3 pekan yang lalu. Tuh, Pak. Hanya 1 orang Syekh Abdurrahman. Ini kita nggak tahu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada faktor X Pak dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita, yang membimbing kita gitu. Yang menjaga kita, bahkan menjaga keluarga kita. Ada faktor X, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, halo, terakhir Pak. Agak cerah ya, terakhir ya Allah, terakhir ya Allah. Macam tawakal. Tawakal karena adanya kebutuhan, seperti seorang bayi yang masih membutuhkan belayan dan kasih sayang ibunya. Tawakal karena kepentingan, ya keterikatan seorang klien kepada pengacaranya. Ia menyerahkan sesuatu, namun suatu saat ia dapat mencabutnya dan menyerahkannya kepada pihak yang lain. Itu pun sebutannya adalah tawakal. Tawakal kepasrahan, seperti ketergantungan seorang mayit jenazah terhadap orang yang memandikannya, dibolak-balik tubuhnya, ya. Seperti itulah, ya. Nah, ini sebagai penutup, orang yang tawakal bukan berarti orang yang tidak berusaha sama sekali. Dan sikap tawakal akan mempengaruhinya dalam 4 sikap berikut ini. Apa tuh, Pak? Jalbun naf'in mafqud, menarik keuntungan yang hilang. Jadi ada orang yang tawakal untuk menarik keuntungan yang hilang. Seperti apa? Usaha, dagang. Pengen jangan sampai rugi, maka ia ikhtiar semaksimal mungkin. Dalam ikhtiar itu ia serahkan kepada Allah. Ini pun babnya bab tawakal. Hifzul mafqud, menjaga yang sudah ada, menyimpan dan menabung, termasuk asuransi. Betul ya, anak kita sekarang masih kecil, kita alhamdulillah ada tabungan. Bismillah, kita masukkan asuransi syariah, tidak mengapa. Daf'ud darar lam yazal, menghindari bahaya yang belum tiba, seperti ya minum madu, olahraga, Pak. Ya, membentuk imun tubuh kita nih, minum-minum herbal dan sebagainya. Ya, minum obat kolesterol sebelum makan daging, sebelum ditraktir ke rumah makan Padang, Pak. Minum obat dulu. Ini bagian daripada ikhtiar. Izalatud darar qad nazal, menghilangkan bahaya yang sudah menimpa, seperti berobat sewaktu sakit. Ini pun bagian daripada ikhtiar. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini sudah kiranya, semoga yang sedikit bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainal atas ceramah yang telah disampaikan. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid Baitul Tazkir ataupun yang mengikuti melalui Zoom meeting, untuk dapat mengajukan pertanyaannya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu bertawakal kepada Allah. Mungkin untuk kesempatan pertama, saya silakan dulu kepada jamaah yang hadir di masjid untuk mengajukan pertanyaan. Disilakan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Apakah sudah paham Bapak dan Ibu semua ya? Sudah jelas, cukup jelas ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, kalau begitu karena keterbatasan waktu juga, mungkin ini merupakan sesi terakhir dan sekaligus menutup kegiatan Bintal kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu jemaah sekalian. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi terkait dengan bertawakal, bahwa jelas bahwa dalam hidup itu kita tidak hanya bergantung pada tawakal, tapi harus diiringi juga dengan usaha. Demikianlah kegiatan Bintal kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.